Halo teman-teman semua, apa kabar? Berjumpa lagi dengan kami Saham TV Indonesia. Pada video kali ini kita akan memberikan rekomendasi saham buat tujuan trading hari Jumat sampai dengan hari Rabu tanggal 10 sampai dengan 15 Februari 2023. Di video ini ada 3 macam saham. Yang pertama teman-teman, langsung saja kita ulas dan kita bahas sahamnya pilihan dari kami Saham TV Indonesia buat tujuan trading harian. Yang pertama pilihan kita adalah saham dengan kode emiten GPSO PT Geoprima Solusi Tbk. Untuk GPSO pada hari ini tadi ditutup dengan harga 126, naiknya plus 3 basis poin plus 2,44%. Kita tarik ke bawah, kita bahas dengan indikator stokastik, RSI dan MACD-nya. Dari ketiga indikator baik MACD, RSI dan stokastik diperkirakan layak dikoleksi untuk saham GPSO. Kami perkirakan dari Saham TV Indonesia untuk GPSO masih memiliki kecenderungan arah naik dan layak dikoleksi buat tujuan trading harian. Kita tarik ke atas, kita bahas dengan candlestick, Bollinger Band, EMA dan SMA-nya. Kelihatan dari jarak jauh untuk saham GPSO kecenderungan arah naiknya masih sangat kuat untuk jangka bulanan dan mingguan. Kami perkirakan buat tujuan trading harian untuk GPSO masih memiliki kecenderungan arah naik yang kuat. Secara candlestick pertahanan bagus, SMA 5, EMA 5 pertahanan kuat, SMA 15, EMA 15 pertahanan bagus, SMA 35, EMA 35 bagus, SMA 90, EMA 90 pertahanan juga bagus. Secara Bollinger Band dan Middle Band pertahanan masih sangat kuat. Kami perkirakan dari Saham TV Indonesia untuk saham GPSO area koleksi membeli bertahap dan menawar. Kami perkirakan dari Saham TV Indonesia untuk area koleksi membeli bertahap dan menawar GPSO. Kalian bisa koleksi membeli bertahap dan menawar GPSO di harga antara 126 sampai dengan harga 120. Jadi di rentan harga antara 120 sampai dengan harga 126 itu adalah area koleksi membeli bertahap dan menawar untuk saham GPSO perkiraan dari kami Saham TV Indonesia. Kalau teman-teman sampai saham GPSO, perkiraan dari Saham TV Indonesia berbeda dengan Mr. Market. Kalau sampai GPSO harganya turun di bawahnya harga 120, tentu kalian bisa membatasi kerugian. Karena diperkirakan sangat berbahaya untuk GPSO kalau sampai harganya di bawahnya 120, tentunya kita bisa meninggalkan saham tersebut dengan cara membatasi kerugian. Untuk ring kode target jualan saham GPSO dari basis-basis data dan indikator yang saya gunakan untuk menentukan pergerakan harga saham GPSO, kami perkirakan dari Saham TV Indonesia kode target jualan GPSO yaitu berada di harga antara 144 sampai dengan 153. Di rentan harga antara 144 sampai dengan harga 153 itu adalah kode target jualan untuk saham GPSO perkiraan dari kami Saham TV Indonesia. Kita lanjut lagi teman-teman, rekomendasi pilihan dari Saham TV Indonesia yang kedua buat tujuan trading hari Jumat sampai dengan hari Rabu tanggal 10 sampai dengan 15 Februari 2023. Pilihan dari Saham TV Indonesia yang kedua adalah saham dengan kode emiten BPFI, PT Wori Finance Indonesia Tbk. Untuk BPFI pada hari ini tadi ditutup dengan harga 515, naiknya plus 5 basis poin plus 0,98%. Kita tarik ke bawah teman-teman, layarnya kita bahas dengan indikator stokastik, RSI dan MACD-nya. Baik ketiga indikator MACD, RSI dan stokastik untuk saham BPFI diperkirakan layak dikoleksi dan diperkirakan secara trading harian masih memiliki kecenderungan arah naik lagi. Kita tarik ke atas, kita bahas dengan candlestick, Bollinger Band, EMA dan SMA-nya. Kelihatan dari jarak jauh untuk saham BPFI secara trading bulanan dan mingguan kecenderungan arah turunnya masih sangat kuat, sehingga jangan digunakan untuk tujuan trading lama-lama. Kita sarankan BPFI hanya harian saja karena kecenderungan arah turunnya belum terpatahkan. Secara candlestick pertahanan bagus, SMA 5, EMA 5 pertahanan kuat, SMA 15, EMA 15 bagus, SMA 35, EMA 35 bagus, SMA 90, EMA 90 buat mendekati area kode jualannya. Secara Bollinger Band dan Middle Band pertahanan lemah. Kami memperkirakan teman-teman untuk saham dengan kode emiten BPFI area koleksi membeli bertahap dan menawar BPFI yaitu berada di harga antara 515 sampai dengan 490. Di rentan harga antara 490 sampai dengan 515 itu adalah area koleksi membeli bertahap dan menawar untuk saham dengan kode emiten BPFI perkiraan dari kami Saham TV Indonesia. Kalau teman-teman sampai saham BPFI harganya turun di bawahnya harga 490, tentu kalian bisa membatasi kerugian. Karena diperkirakan sangat berbahaya untuk BPFI buat tujuan trading harian. Kalau sampai harganya di bawahnya 490 ke bawah, kita bisa meninggalkan saham tersebut dengan cara membatasi kerugian.
Untuk ring kode target jualan BPFI. Dari basis-basis data dan indikator yang saya gunakan untuk menentukan pergerakan harga saham BPFI, kode target jualan BPFI yaitu berada di 580 sampai dengan 600. Menyentuh di SMA 35 dan MA 35, yaitu di harga 580 sampai dengan harga 600, itu adalah kode target jualan untuk saham BPFI perkiraan dari kami Saham TV Indonesia. Kita lanjut lagi teman-teman, rekomendasi kita yang ketiga atau yang terakhir pilihan dari Saham TV Indonesia buat tujuan trading hari Jumat sampai dengan hari Rabu tanggal 10 sampai dengan 15 Februari 2023. Pilihan kita yang terakhir adalah PSDN PT Prasida Aneka Niaga Tbk. Untuk PSDN pada hari ini tadi ditutup dengan harga 61, naiknya plus 3 basis poin plus 5,17%. Kita tarik ke bawah, kita bahas dengan indikator stokastik RSI dan MACD-nya. Dari ketiga indikator diperkirakan layak dikoleksi. Secara harian kami perkirakan masih memiliki kecenderungan arah naik yang kuat buat tujuan trading harian. Kita tarik ke atas, kita bahas dengan candlestick, Bollinger Band, EMA, dan SMA-nya. Kelihatan dari jarak jauh untuk saham PSDN kecenderungan arah turunnya masih sangat kuat, sehingga digunakan untuk tujuan trading harian saja, jangan digunakan untuk tujuan trading lama-lama apalagi bulanan dan mingguan. Kita perbesar teman-teman layarnya biar kelihatan indikator candlestick dan harga sahamnya. Secara candlestick pertahanan bagus, SMA 5 MA 5 pertahanan kuat, SMA 15 MA 15 bagus, SMA 35 MA 35 pertahanan mulai bagus. Secara SMA 90 MA 90 pertahanan masih lemah. Secara Bollinger Band dan Middle Band pertahanan juga masih lemah. Untuk area koleksi membeli bertahap dan menawar teman-teman, untuk saham dengan kode emiten PSDN kalian bisa koleksi membeli bertahap dan menawar, yaitu berada di harga antara 61 sampai dengan 57. Di harga antara 57 sampai dengan harga 61 itu adalah area koleksi membeli bertahap dan menawar untuk saham dengan kode emiten PSDN perkiraan dari kami Saham TV Indonesia. Kalau teman-teman sampai saham PSDN harganya turun di bawahnya harga 57, tentu kalian bisa membatasi kerugian buat tujuan trading harian, karena diperkirakan tujuan trading harian di bawah harga 57 PSDN itu sangat berbahaya. Tentunya kita bisa meminimalisirnya dengan cara membatasi kerugian. Untuk ring kode target jualan PSDN, dari basis-basis data dan indikator yang saya gunakan untuk menentukan pergerakan harga saham PSDN, kami perkirakan dari Saham TV Indonesia kode target jualan PSDN yaitu berada di harga 71 sampai dengan harga 75. Di rentan harga antara 71 sampai dengan harga 75 itu adalah kode target jualan trading harian untuk saham PSDN perkiraan dari kami Saham TV Indonesia. Begitu saja teman-teman, dari kami Saham TV Indonesia telah memberikan rekomendasi saham. Di video ini ada 3 macam saham pilihan dari Saham TV Indonesia. Tentu apa yang saya berikan, yang saya rekomendasikan, kalian bisa teliti kembali, analisa dan perkirakan lagi untuk mengambil keputusan pembelian harga sahamnya. Apakah yang diberikan dari Saham TV Indonesia prospek sahamnya sesuai dengan pilihan kalian pribadi apa tidak? Apakah karakter pergerakan sahamnya tersebut sesuai dengan pilihan kalian pribadi apa tidak? Jika memang pilihannya sama, silahkan ikutan beli dan sesuaikan dengan target-target yang sudah ditentukan. Biasakan untuk membeli bertahap dan menawar, karena itu adalah tujuannya untuk meminimalisir kerugian dan mengantisipasi kejadian yang tidak kita harapkan di hari esok. Selalu saya ingatkan, sebagai trader ataupun kita harus memiliki 3 target. Yang pertama, kita menentukan area koleksi membeli bertahap dan menawar, yaitu menyewa harga saham tersebut. Di harga berapa kita bisa menyewanya. Target yang kedua, kita bisa membatasi kerugian. Kalau perkiraan ternyata berbeda dengan Mr. Market, bisa membatasi kerugian. Yang terakhir, kita harus menentukan target kode jualannya. Dan ketiga target tersebut tidak bisa kalian tinggalkan salah satu atau keduanya atau ketiganya. Kalian harus menggunakan semuanya. 3 target tersebut harus kalian gunakan untuk tujuan trading berdasarkan pengalaman dari kami Saham TV Indonesia. Karena saya pribadi kalau trading biasanya menggunakan 3 target tersebut. Ilmu-ilmu yang saya miliki saya bagikan di video ini biar bermanfaat buat kita semua, dan saya semakin bertambah ilmunya. Tetap semangat teman-teman, dan kita pasti bisa. Salam panen dan salam Saham TV Indonesia.